saya adalah Amanda, guru di 140. Pernah nggak sih kamu bingung saat mencari kerja atau tanda tangan kontrak? Atau justru baru sadar setelah sampai di tempat kerja bahwa gaji, jam kerja, atau tempat tinggalnya ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan? Supaya kamu bisa bekerja di luar negeri dengan lebih percaya diri dan terlindungi, kami membuat seri video panduan ini. Bertujuan untuk membimbing kamu selangkah demi selangkah untuk memahami hak-hak ketika bekerja di luar negeri, mengenal kondisi kerja yang aman dan sehat, serta menguasai kondisi dasar yang perlu diperhatikan saat bekerja. Di video pertama dari seri ini, kita akan bersama-sama mempelajari 3 hal berikut ini. Cara memahami dengan jelas mengenai kondisi kerja dan informasi perekrutan sebelum berangkat ke luar negeri. Memahami struktur biaya perekrutan untuk mengetahui biaya mana saja yang seharusnya ditanggung oleh pemberi kerja dan biaya mana yang harus ditanggung oleh diri sendiri. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika menerima gaji. Kita mulai dari cerita Sri ya. Sri mendapatkan informasi soal lowongan kerja di Taiwan dari temannya. Agen perekrutan bilang ke dia, peluang kerjanya banyak dan gajinya besar. Karena banyak teman di sekitarnya yang juga bekerja di luar negeri, Sri pun langsung tergiur. Tanpa berpikir panjang dan tanya detail lebih jauh, dia pun langsung menandatangani kontrak. Namun setelah sampai di Taiwan, Sri pun baru sadar bahwa pekerjaan dan gajinya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Menurut kamu, mengapa hal ini bisa terjadi? Guru yakin kamu mungkin sudah menyadari bahwa Sri tampaknya belum benar-benar memahami informasi pekerjaan secara jelas dan lengkap sebelum berangkat ke luar negeri, sehingga apa yang dia bayangkan berbeda dengan kenyataannya. Jadi, bagaimana cara kita menghindari hal yang dialami Sri ini? Pertama, memahami informasi mengenai negara tempat kamu bekerja. Sebelum berangkat ke luar negeri, tidak cukup hanya mengetahui tempat di mana kamu akan bekerja saja, tetapi juga harus meluangkan waktu untuk benar-benar mengenal negara dan wilayah tempat kamu akan bekerja nantinya, seperti mengenai hak ketenagakerjaan, visa, pajak, budaya, informasi terkait kehidupan sehari-hari, dan lain-lain. Kedua, memahami sistem dan proses perekrutan antara negara asal dan negara tujuan kerja. Setiap negara memiliki sistem rekrutmen dan proses pengajuan yang berbeda. Berikut adalah 3 jenis jalur utama yang umum digunakan. Perusahaan agensi membantu mencocokkan kamu dengan negara dan perusahaan. Biasanya, perusahaan agensi di negara asal dan di negara tujuan akan berbeda. Jadi dalam mengurus dokumen dan administrasi terkait pekerjaan, pastikan kedua agen tersebut legal dan memiliki izin resmi dari pemerintah. Di Taiwan, ini adalah jalur perekrutan yang paling umum. G2G, jalur rekrutmen melalui kerjasama antara dua pemerintah. Bagi yang memenuhi syarat, pemerintah akan membantu untuk mencocokkan peluang kerja. Contohnya sistem ETS dari Korea. Rekrutmen langsung oleh majikan atau pemberi kerja. Ada beberapa perusahaan yang merekrut langsung di luar negeri. Biasanya memiliki persyaratan terhadap bahasa ataupun keterampilan yang lebih tinggi. Contohnya sistem SSW dari Jepang. Ketiga, pastikan untuk memahami isi kontrak. Usahakan untuk meminta kontrak dalam versi 2 bahasa, dengan bahasa negara asal sebagai salah satu bahasanya, atau meminta bantuan dari orang terpercaya untuk membantu menerjemahkan, agar kamu bisa memahami dengan jelas mengenai isi dari pekerjaan, kondisi kerja, tunjangan, serta rincian lainnya. Ingat, kamu memiliki hak periode peninjauan kontrak. Sebelum mendatangani kontrak, kamu bisa membawa kontrak tersebut pulang untuk dibaca dengan teliti. Tidak perlu terburu-buru untuk menandatanganinya. Selain itu, ingatlah untuk memeriksa latar belakang perusahaan terlebih dahulu sebelum menandatangani kontrak. Memastikan bahwa perusahaan tersebut beroperasi secara legal agar kamu bisa terjamin dan kamu dan keluarga juga bisa merasa tenang. Selanjutnya, mari kita lihat contoh lainnya. Demi bisa bekerja di luar negeri, putra pun harus membayar biaya untuk agen, pemeriksaan kesehatan, visa, pelatihan bahasa, dan lain-lain. Bahkan sebelum mulai bekerja untuk menghasilkan uang, dia sudah mengeluarkan biaya dalam jumlah yang besar. Apakah kamu tahu biaya apa saja yang biasanya muncul saat bekerja ke luar negeri? Dulu, banyak pekerja harus mengeluarkan uang yang besar hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Namun sekarang, sejalan dengan pedoman dan tren hak asasi manusia internasional, semakin banyak negara dan perusahaan yang menerapkan prinsip pemberi kerja membayar, yang ditetapkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional.
Inti dari prinsip ini adalah tidak ada pekerja yang seharusnya membayar demi sebuah pekerjaan. Tentu saja, pekerja yang dimaksud di sini juga mencakup pekerja migran. Sekarang, mari kita memahami prinsip ini serta biaya-biaya apa saja yang biasanya termasuk di dalamnya. Yang pertama adalah biaya perekrutan. Biaya ini merujuk pada segala jenis pembayaran kepada lembaga perekrutan, agen, atau perwakilan lainnya untuk mendapatkan pekerjaan. Biaya ini mungkin mencakup biaya promosi untuk informasi rekrutmen, biaya jasa dalam memperkenalkan atau mencocokkan peluang kerja, serta biaya administrasi dalam proses rekrutmen lainnya, seperti pengaturan jadwal wawancara. Yang kedua adalah biaya terkait yang muncul dalam proses mendapatkan kesempatan kerja. Contohnya, seperti dalam kasus Putra yang membayar biaya pemeriksaan kesehatan, visa, dan pelatihan bahasa. Selain itu, juga biaya perjalanan pulang pergi ke lokasi wawancara, biaya transportasi dari negara asal ke negara tujuan kerja, serta biaya administrasi untuk mengurus berbagai dokumen pekerjaan. Kesimpulannya, di bawah prinsip pemberi kerja membayar ini, kedua jenis biaya yang disebutkan sebelumnya adalah biaya yang harus dikeluarkan demi mendapatkan pekerjaan. Semuanya seharusnya ditanggung oleh pemberi kerja dan kamu tidak perlu membayarnya sendiri. Akan tetapi, setiap negara memiliki aturan yang berbeda terkait prinsip ini. Misalnya di Taiwan, pemerintah belum mewajibkan semua perusahaan untuk menerapkan prinsip ini. Namun, sudah ada beberapa perusahaan yang menerapkannya secara proaktif. Dan oleh karena itu, disarankan untuk tetap memastikan isi kontrak dan mekanisme dari pembiayaan yang sebenarnya ya. Selain itu, semua biaya perekrutan harus dicantumkan secara jelas di dalam kontrak. Apabila ada biaya selain yang tercantum di dalam kontrak yang tidak diberitahukan sebelumnya atau yang di luar batas normal, biaya-biaya tersebut tidak seharusnya dikenakan ya. Seperti di banyak negara, hukum akan menetapkan batas biaya yang wajar. Misalnya, biaya agen tidak boleh melebihi persentase tertentu dari gaji bulanan pekerja. Jadi, sebelum berangkat ke luar negeri, luangkan waktu untuk memahami biaya perekrutan yang mungkin muncul, serta aturan ketenagakerjaan bagi pekerja migran di luar negeri, serta memeriksa regulasi dan prosedur di Indonesia maupun di negara tujuan kerja. Kamu bisa mencari informasi terkait menggunakan kata kunci yang kami berikan, seperti pekerja asing, pekerja migran, biaya agen, biaya perekrutan, prinsip pemberi kerja membayar, regulasi ketenagakerjaan luar negeri, dan yang lainnya. Guru juga ingin membagikan 2 tips yang dapat kamu terapkan saat mencari informasi. Yang pertama, menyertakan nama negara tujuan kerja. Misalnya, Taiwan, tambah pekerja migran, tambah biaya agen. Atau, Jepang, tambah regulasi ketenagakerjaan luar negeri agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Kedua, memadukan dengan kata-kata seperti bagaimana cara, peraturan, situs resmi, untuk mendapatkan dokumen yang resmi. Tentu saja, kamu juga dapat langsung menanyakannya kepada agen atau perusahaan. Apakah tempat kamu akan bekerja nanti itu menerapkan prinsip dari Employer Place Principle? Karena ini juga bisa menjadi salah satu acuan untuk menilai kondisi pekerjaan. Terakhir, mari kita lihat cerita Putri dan Budi. Hai Putri, kamu sudah menerima gaji bulan ini? Sudah, tetapi jumlahnya berbeda dari yang tertulis di kontrakku. Serius? Bedanya berapa? Kurang hampir 5.000. Di slip gajiku ada tertulis biaya manajemen, biaya pelatihan, tapi aku kurang paham maksudnya apa. Jadi aku terjemahkan dari aplikasi terjemahan dulu. Apakah kamu sudah menanyakan hal ini ke atasanmu? Sudah, tapi dia bilang ini memang biaya yang harus ditanggung oleh pekerja. Dia juga tidak menjelaskan banyak, dan slip gaji aku terima juga dalam bahasa Mandarin, jadi aku susah mengerti. Cerita Putri ini mengingatkan kita akan sebuah hal yang penting, membiasakan diri untuk memeriksa slip gaji secara rutin. Usahakan untuk meminta slip gaji dengan versi 2 bahasa, agar kamu dapat benar-benar memahami setiap pemasukan dan potongan. Kamu juga bisa membandingkannya dengan ketentuan yang tertera dalam kontrak. Apabila kamu tidak terlalu paham, mintalah bantuan kepada perusahaan, rekan kerja, ataupun teman terpercaya untuk membantu menjelaskannya. Terkadang, meskipun kamu sudah memahami hak-hakmu dengan baik, dalam proses bekerja, mungkin terkadang masih bisa muncul hal-hal yang terasa aneh atau tidak beres.
Apa yang dapat kamu lakukan dalam situasi ini? Pertama-tama, simpan dengan baik semua dokumen yang terkait. Ini mencakup semua dokumen penting dari sebelum dan sesudah berangkat ke luar negeri, seperti kontrak, slip gaji, catatan percakapan, foto, dan sebagainya. Semua ini akan menjadi dokumen kunci untuk verifikasi dan komunikasi di kemudian hari. Ketika menghadapi pertanyaan atau masalah, kamu bisa terlebih dahulu menghubungi bagian sumber daya manusia di perusahaan atau agen untuk bertanya. Mereka dapat membantu untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hak-hak atau memberitahukan cara penyelesaian masalah. Ada beberapa perusahaan yang juga memiliki saluran pengaduan untuk karyawan atau serikat pekerja yang bisa membantu kamu untuk berkomunikasi dengan perusahaan. Apabila masalah tidak dapat diselesaikan di dalam perusahaan, kamu dapat mencari bantuan ke lembaga eksternal, seperti Dinas Tenaga Kerja pemerintah setempat atau organisasi masyarakat sipil. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, dibutuhkan upaya bersama antara pemberi kerja dan pekerja migran. Hari ini kita telah bersama-sama mempelajari 1. Informasi yang perlu dikumpulkan sebelum berangkat untuk bekerja di luar negeri. 2. Prinsip pemberi kerja membayar. 3. Hal-hal yang penting saat memeriksa slip gaji dan kontrak. Ini adalah langkah penting untuk memahami hak-hak kamu dan menuju ke masa depan yang lebih baik. Ingat, semua informasi yang sudah kita bahas bisa kamu temukan melalui situs resmi pemerintah maupun sumber daring yang terpercaya. Sekali lagi, jangan hanya mengandalkan informasi yang diberikan oleh teman ataupun agen perekrutan. Semakin banyak informasi yang kamu miliki, kamu akan semakin yakin juga dalam membuat pilihan yang tepat. Sekarang, mari mencoba untuk melakukan tugas kecil ini. Pilihlah 1-2 hal mengenai hak atau informasi yang ingin kamu pelajari lebih dalam. Lalu, carilah informasi terkait atau diskusikan dengan teman atau keluarga. Lihat apakah pemahaman kalian tentang hak tersebut sama atau berbeda. Di video berikutnya, kami akan mengajarkan kamu untuk mengenali tanda-tanda di tempat kerja yang mungkin dapat mempengaruhi kesehatan dan kebebasanmu, serta belajar untuk lebih aktif memahami situasi-situasi tersebut. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!